Jangan bergerak. Kompas menunjukkan lokasi harta di sini. Ayo. Di tempat terpencil, dari mana ada harta? Berhenti bicara, Kompas tidak pernah salah. Temukan harta legendaris dan kaya semalam. Baiklah. Ayo. Di sini, gali. Ini harta legendaris yang disebut-sebut itu. Tonggong. Tanahnya sangat gembur. Mereka akan terkubur kurang dari 1 hari. Datang dan bantu. Datang dan membantu. Ashui. Dia adalah seorang gadis cantik. Dia sudah mati. Ini memalukan. Kau sangat buruk. Kau bahkan tidak menyisakan mayatnya. Aku sampai agak iri sama mayat ini. Siahi, sepertinya tangannya bergerak. Suara ini suara artefak kuno, alat pemilih segala benda. Bisa mengubah segalanya di dunia menjadi harta karun. Ini adalah kapak pemisah langit. Kapak pemisah langit dapat membelah langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Habis sudah, kita pasti mati. Cepat pergi. Darahmu telah membangunkan alat pencabut kartu segala dan menjalin kontrak dengannya. Mulai sekarang, kamu adalah tuannya. Memiliki alat pencabut kartu segala. Aku adalah raja segalanya. Zhao Liang, Zhang Mengjie. Kalian berani menguburku hidup-hidup. Mengjie, bisa melakukan ini untukmu? Aku benar-benar bahagia. Song Jin, kamu bisa melakukan ini demi cinta. Aku benar-benar terharu. Ini cukup membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Ini adalah hadiah pernikahan terbaik darimu. Setelah kamu selesai vasektomi, kamu ingin melakukan apa padaku? Boleh. sayang, aku sangat merindukanmu. Aduh, jangan buru-buru. Kenapa anestesi tidak membuatku kehilangan kesadaran? Kenapa aku masih mendengar? Zhao Liang, siapa yang kamu panggil sayang? Obat bius baru saja diberikan. Ini Monique. Bisa mendengarmu. Menarik melakukannya depan pria Anda? Itu bagus. Berpikir bahwa dia akan menjadi seorang pria. Aku merasa lebih baik. Zhang Mengjie, Zhao Liang. Kalian berdua. Beraninya kalian berselingkuh di depanku. Aku akan membunuhmu. Tiga. Song Jin. Apa yang kamu lakukan? Mari, mati memang pantas, toh tidak ada hubungannya dengan kita. Cari tempat kosong dan kubur saja. Adieu. Tenanglah, saudara baik. Mengji, biar aku yang gurus. Tak kusangka, aku Song Jin selamat dari bahaya dan mendapat alat untuk memperoleh segala sesuatu.
Aku akan balas dendam dan mengambil kembali semuanya. Semalam benar-benar mendebarkan. Kakiku masih lemas sekarang. Ah, Zhang Mengjie, kamu itu wanita. Song Jin. Hakmu mengejakku? Kamu baru saja setuju untuk menikah denganku lalu pergi bersama dia. Wanita tak tahu malu, kamu mempermainkanku. Bahkan barang murah tanpa permata, seperti kamu, tetap memberikannya padamu. Wanita sombong, hari ini aku buat kamu menyesal. Cincin Wang, Langya, dinasti Jin Timur, bernilai 50 juta. Zhang Mengjie, buka matamu lebar-lebar, lihatlah. Ini cincin berlian bernilai jutaan. Omong kosong. Saint Berlian, Kamu pikir kamu layak? Song Jin, jangan pura-pura kaya di sini. Cepat bawa cincin tembaga jelekmu itu. Pulang ke sarang tikusmu, nak. Kamu tahu apa itu cincin berlian? Cincin Fajra pertama kali muncul di dinasti Jin Timur, sudah ada selama 1700 tahun. Melalui sinar berlian di atasnya, kita bisa melihat cerita sejarah. Saya lihat gaya pakaianmu, bagaimana mungkin kamu punya harta seperti cincin Fajra? Ternyata ini Bos Li dari gudang harta karun. Anda datang ke tempatku. tac t'as eu à Dahuruzan apa? Saya yang tua ini hanya lewat, masuk untuk mengambil 2 resep obat rematik. Mendengar anak ini membual tentang cincin Fajra, benar-benar tak tahan, jadi saya datang untuk bicara. Song Jin, hari ini kamu sial sekali. Cepat pergi. Apakah alat pemilih kartu ini palsu? Apakah ini halusinasi? Ini benar-benar cincin berlian. Apa? Ya memang benar ini. Cincin berlian Wang dari Langya di zaman dinasti Timur Jin memang terkenal di antara bangsawan 6 dinasti. Namun, seperti cincin berlian yang menakjubkan dan melintasi 1000 tahun waktu ini. Di dunia hanya ada satu. Benarkah? Aku punya banyak cincin berharga yang unik seperti ini. Itu tidak mungkin. Kamu yang miskin. Bagaimana mungkin punya benda berharga seperti itu? Bos Li, Anda pasti salah. Anak ini hanyalah pengirim makanan. Ini pasti palsu. 2 orang amatir apa punya hak untuk meragukan saya, teman kita yang hebat ini. Malam ini pukul 7 saya akan mengadakan pertemuan barang antik, harap Anda datang. Bos Li, awalnya saya tidak terlalu tertarik ikut acara itu. Tetapi, melihat pasangan ini begitu sombong, saya pasti akan datang. Beck. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Badut kecil, malam nanti kita akan lihat bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri di pesta. Mandi, ganti pakaian yang keren, ikut pertemuan barang antik. Malam ini pasti akan memberi pelajaran pada pasangan ini. Kenapa tidak ada air? Induk semang, datang tepat waktu. Kenapa airnya mati? Ini rumahku. Aku bisa menghentikannya kapanpun aku mau. Ayah, kau terlihat seperti orang miskin. Jika aku jadi pacarmu, aku akan memberimu topi hijau besar. Anda sudah tahu Zhang Mengjie berselingkuh. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tahu? Kau adalah seorang pengantar barang. Jadi kau hijau. Kenapa kau tak kencing dan berkaca? Bagaimana kau bisa jadi pria? Aku tak pantas jadi pria, kau tak pantas jadi wanita. Perempuan tua dan kasar. Aku memang sudah tua. Aku juga tidak tertarik padamu. Kau tidak suka padaku? Sebentar lagi, aku buat kamu kagum padaku. Kulit Suvei edisi terbatas Cyber City yang paling populer. Pesona alami. Memesona jiwa. Sekarang sudah tidak ada lagi, bernilai 30 juta. Ini.
apakah ini aku? Ah, aku berubah jadi cantik. Ini cuma kartu uji coba kulit yang aku kasih ke kamu. Kalau kamu bikin aku kesal lagi, aku langsung ubah kamu. Jadi ibu kos tua dan jelek. Beri perintah pada Sufei, Tuan. Pakai ini. Tuan, Ekor Sufei bisa dipakai untuk menggaruk. Kamu buta? Kiao Yu, Kamu masih ingat saya, anak. gak ingat kalau utang gue 200 juta? Gue kan cuma pinjam 5 juta. Jangan ngomong nggak jelas, pinjamnya itu bunga tinggi, jangan pura-pura kasihan. Kalau hari ini nggak bisa balikin, gue pecahin kepala lu. Tunggu. Gue balikin. Tapi dengar dulu nih. Kalau 200 juta ini gue udah balikin, lu sama anak buah lu semua harus sujud manggil gue kakek. Batangan emas Meka dibuat dari batu emas alami terbesar di dunia. Kemurnian 100%, nilainya 3 miliar. $3 miliar buat lu. Bos, ini emas batangan. Song Jin, satu batangan emas kuka buat kita bagi. Tidak, tidak. Itu tidak cukup untuk melunasi utang Anda. Tidak cukup, bukan? Apa itu cukup? Ya Tuhan, ini emas, ini mengenai wajahku. Terima kasih, Pak. Baiklah, aku akan mengambilnya dari siapapun yang kupukul hari ini. Guru Song, pukul aku. Bisa jadi. Guru Sung, pukul aku. Aku tidak punya waktu bermain hari ini. Aku akan berlatih nanti. Mari kita kembali ke sana. Astaga, bukankah ini tunanganku? Dia tidak tahu malu. Dia benar-benar di sini. Song Jin. Ini adalah perjamuan harta karun. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Memalukan sekali datang ke sini. Koanya akan mensmari udara di sini. Ini adalah tempat untuk masyarakat kelas atas, bukan untuk orang sepertimu, jadi pergilah. Dengar, pria. Perji. ASM. Sobat muda, akhirnya kamu datang. Kita bisa mulai acara lelang harta berharga. Cepat keluarkan cincin berlianmu. Itu pasti akan jadi barang paling berkilau di lelang kali ini. Cincin berlian, tidak membawanya, tapi kali ini saya membawa harta paling berharga dan tak tertandingi di dunia. Song Jin. Apa tangan kanan emasmu selain itu bisa melakukan apa? Hahaha, saya pikir itu kecepatanmu. Tidak ada duanya. Cepat turunkan tangan kotormu itu. Benar-benar mengotori mata kami. Karena pesta penilaian barang antik, tentu saya datang untuk menilai barang antik. Tanpa itu, tidak bisa. Ya ampun, ternyata ini adalah keturunan dari pahlawan perang Xiang Yu. Barang berharga dalam acara penilaian. Pahlawan perang Xiang Nan. Benar, pahlawan muda ini adalah keturunan Xiang Yu yang saya temui kebetulan 20 tahun lalu. Hanya punya 1% darah Xiang Yu. Sepanjang hidupnya, Xiang Yu tidak memiliki keturunan langsung, dan darah semulia ini. Meskipun hubungan keluarganya jauh, kemampuannya tetap luar biasa, ya. Kalau saya tidak salah tebak. Biaya penampilan saudara kecil ini pasti angka astronomi. Setidaknya lebih dari 9 digit. Dewa Perang Xiang Yu. Hari ini bertemu, mati pun tidak menyesal. Hingga kini merindukan Xiang Yu, tidak ingin melewati sungai. Bagaimana bisa kamu berdiri di sini? Apakah kamu pantas?
Siang Nan yang bernilai lebih dari 1 miliar telah memberi berkah pada matamu. Hidupmu lengkap, cepat pergi. Hanya lebih dari 1 miliar. Hanya lebih dari 1 miliar, saudara kecil, sikapmu benar-benar besar. Apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Perang Xiang Yu yang harganya tak terbayangkan? Tentu saja, Mana ada? Laki-laki. Tutup mulutmu dan pergi. Siapa bilang aku membual? Siapa sih Siang Nan? Ya. Anak nakal, kamu mau apa? Berani sekali menyentuh pantat Siang Nan. Kamu ini lelaki, dia keturunan Dewa Perang kuno. Kamu nggak mau hidup lagi. Jangan ajak kami celaka. Camus Berani Bertindak Seunang Wonan. Wah sudahlah pegang aja, kenapa sih? Kamu orang pertama yang berani pegang pantatku, berani nanya kamu. Belajar dari mana? Aku ya. Aku bukan apa-apa, aku cuma kurir makanan. Kurir ini. Ada pesan terakhir apa lagi? Ya saya lihat. Kamulah yang harus meninggalkan pesan. Tunggu, akan kutunjukkan harta karun yang akan membuatmu memohon ampun dan memanggil nenek moyangmu. Songjin. Kopasti Sudagila. Beraninya kau minta Siang Nan berlutut dan memanggilmu leluhur? Kojila. Kau memalukan. Berlututlah di hadapan Dewa Perang dan berterima kasih padanya. Anda akan melihat siapa yang berlutut. Itu kau. Ada apa denganmu? Di pesta harta karun, bukan barang rongsokan. Saya pikir dia gila. Mari kita keluarkan dia dari sini. Keluar. Menurut saya, cermin ini tidak ada yang istimewa. Saya ingin melihat, apa yang bisa membuat keturunan Dewa Perang berlutut. Siang Nan bantu kami ajar orang tak tahu diri ini. Anda keturunan Xiang Yu, mencubit dia semudah mencubit semut. Siapa kamu? Keturunan saya sedikit, tampaknya tidak punya keturunan. Keturunan ke-91 Siang, hormat kepada leluhur. Keturunan yang tidak berguna, mempermalukan kejayaan Xiang Yu. Kamu seperti barang yang dipamerkan. Siang Nan tahu salah minta maaf kepada leluhur. Siang Nan tahu salah. Minta maaf kepada leluhur. Segera pergi dari sini, mulai sekarang jadi orang baik. Mengikuti ajaran leluhur. Mengucapkan selamat kepada leluhur. Aku pergi dulu. Apakah kalian sesuatu disampaikan? Dasar lisik. Apa sihir yang kau gunakan sehingga keturunan Dewa Perang kuno sujud padamu? Menyebut leluhur, matimu tak menyesali. Songjin. Mau sombong apa? Tunggu kakakku datang. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kakakmu itu siapa sih? Kakaknya itu aku. Wah, kakak, akhirnya sampai juga. Camus Songjin quand? Betul, aku Songjin. Ada apa sih? Songjin, ku beritahu, hari ini kamu tamat. Kamu tahu siapakah Zhao itu? Lihat penampilanmu yang miskin itu. Status Zhao untuk menghadapi kamu itu juga membuang waktu. Status. Apa identitasmu? Aku bisa bikin kamu ketakutan. Pasti tahu keluarga terkenalgu. Harusnya tahu ya. Keluarga Gu tidak tahu. Kakakku menekukmu semudah menekuk semut. Apakah itu keluarga Gu yang paling top dalam koleksi barang antik di negeri naga? Betul sekali. Keluarga Gu. Adalah yang terdepan di dunia barang antik negeri naga. Dan aku Zhao Baosheng. Itu murid utama dari keluarga Gu. Benar-benar pahlawan muda. Seumur ini sudah bisa mendapatkan perhatian keluarga Gu. Songjin. Hari ini aku datang untuk melihat kamu. Aku ingin tahu seberapa hebat kemampuanmu. Baiklah, aku ingin melihat kemampuan murid utama keluarga Gu ini.
Besar sekali bicaramu. Bantu saya bawa barang ke sini. Jangan berbicara kosong, lakukan apa yang kamu bisa. Biar saya lihat. Siapa sebenarnya kamu? Dua Erlang. Patung Dewa Erlang ini diukir dari sebongkah batu marmer putih. Permukaannya telah dilapisi emas. Seni ukirnya sangat Hidup sekali, pantas disebut langka. Jika saya tidak salah lihat. Patung ini sangat berharga. Setidaknya 30 juta. benar sekali. Marmer putih adalah harta negara. Hanya seukuran kuku saja. Sudah berharga puluhan ribu. Bisa dibayangkan betapa berharganya. Ukiran ini begitu hidup. Pasti karya dari seorang seniman terkenal. Sangat mahal. Patung Erlang Shen ini disebut sebagai patung nomor 1 di negeri naga. Patung Yo pertama. Patung nomor 1 di negeri naga. Menurutku tidak sehebat itu. Reputasi kosong. Reputasi kosong. Song Jin, aku beritahu kamu bahwa patung Erlang Shen ini, selain dari pengerjaan dan maknanya, sudah menjadi harta karun. Kamu yang belum pernah melihat dunia, tahu apa itu batu marmer? Kamu pernah lihat belum? Patung Erlang Shen ini lebih berharga daripada nyawamu yang tak berarti. Benarkah? Kalian seperti katak dalam tempurung. Kalau aku bilang aku bisa menunjukkan sesuatu lebih berharga dari patung Erlang Shen? Lebih berharga lagi. Omong kosong. Lucu. Kamu, pengantar makanan rendahan, bisa tunjukkan apa? Arta berharga? Makananmu mungkin? Ah. Hari ini, saya paham betul apa artinya meremehkan orang. Jangan bicara, Song Jin. Jika ada sesuatu, Keluarkan, Kalotida, Pergi. Tangon Kozon, Mazi Berpura Pura di sini. Apa kamu mau keluarkan patung dari kantong celanamu? Tidak masalah. Sekarang saya akan mengeluarkan harta karun saya. Kau mau apa? Kau gila, kau hancurkan patung Dewa Lang. Itu harta berharga 30 juta. 10 nyawa pun tak cukup untuk tebus kamu hancurkan hartaku Song Jin hari ini. Kau jangan berharap keluar dari aula ini hidup-hidup. Adieu. Kenapa kalian buru-buru tunggu aku keluarkan satu? Harta yang lebih berharga daripada itu, untuk menggantikan. Ini. Itulah harta yang sebenarnya. Yang berharga adalah batu Gyokhan, bukan mata langit di dalamnya. Ada pepatah mengatakan, ikan mata dicampur mutiara, mata langit adalah ikan mata tersembunyi dalam harta. Juga disebut batu mata ikan. Tidak berharga. Sudah hampir mati. Berani-beraninya menipu kami dengan batu rusak ini. Jangan banyak bicara. Sekarang, nyawamu yang rendah sebagai gantinya. Batu Dewa Kuno. Bisa memancarkan cahaya warna-warni, nilainya tak ternilai. Song Jin, keanggap kami semua ini bodoh, ya? Batu kecil di tanganmu itu bisa bernilai 3 juta? 3 rupiah mungkin lebih tepat. Oh, Maaf ya, tadi salah lihat. Sekarang coba lihat lebih dekat. Tian. Dalam cahaya terang, barulah terlihat bentuk aslinya. Apakah ini batu Nua legendaris? Batu Nua. Apa itu batu Nua? Tidak tahu juga tidak apa batu Nua ini.
Bukan kerajinan tangan atau barang antik, ini adalah sebuah batu langka. Ini. Batinyua. Dikatakan batu ajaib yang digunakan Noah untuk menambal langit, mirip giok dan batu tapi bukan. Ada satu yang tersisa, hingga sekarang, jadi, ini adalah satu-satunya, benar-benar unik. Permata langit asli. Ini tidak mungkin. Dia cuma kurir biasa, bagaimana bisa punya harta yang begitu berharga? Ini jelas batu kaca ikan. Tidak bisa bedakan kaca ikan dan batu mulia. Kamu benar-benar bodoh, menilai orang dengan buruk. Kamu itu siapa? Berani mempertanyakan aku. Aku tegas bilang di sini, apa yang aku bilang, itu jadi kenyataan. Meski itu adalah batu mulia asli. Aku bilang itu kotoran, maka itu kotoran. Batu mulia? Bisa saja. Gue sekarang cari orang buat bunuh lo. Gue benar-benar gak nyangka murid keluarga gue yang terkenal ternyata adalah pengganggu yang suka memanfaatkan orang kaya. Lalu, keluarga gue masih punya muka jadi yang terdepan di dunia koleksi? Kalian sedang ngapain? Ini pesta pameran barang antik, kenapa? Mau pakai kekerasan untuk selesaikan masalah? Tujuan pameran barang antik. Belajar berinteraksi, mempermalukannya melanggar aturan, sekarang mau beraksi. Nona. Kamu salah tempat, kan? Kamu harusnya ke sebelah. Ruang drama idola remaja, bukan ruang pameran barang antik kami. Ah. Penampilannya cukup cantik. Tapi kamu malah membela Song Jin. Ya? Dia pemimpinmu, kan? Bicara omong kosong. Menurutku kamu pemimpinnya. Aku tidak membela siapapun. Aku bela ketertiban di ruangan ini. Tuan Song ini jenius dalam koleksi. Dibully oleh kalian. Nona. Terima kasih, tapi aku tidak butuh dibela. Jangan cari masalah untuk dirimu. Perempuan tak tahu malu. Song Jin, kau sudah lama bersama wanita ini. Dan kau menuduhku berselingkuh. Kau tidak bisa memiliki dua jenis orang dalam satu atap. Lihatlah wajah wanita ini. Dia terlihat seperti penggoda. Kau sangat mengganggu, gadis cantik. Kau gadis yang cantik. Tapi bagaimana kau bisa berakhir dengan seorang pengantar barang murahan? Seperti bunga yang terjebak dalam kotoran sapi. Kenapa kau tidak ikut denganku dan berbalik ke sisi kanan? Aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hei, kau, bajingan. Datang ke pesta ini artinya aku bukan hiasan. Aku punya kemampuan. Ini adalah pesta penilaian harta. Tentunya. Siapa yang punya harta lebih baik, otomatis lebih unggul, jika tidak ingin diremehkan. Tunjukkan kemampuanmu. Baiklah. Orang-orang, bawa koleksiku ke sini. Ada yang mengenal pedang kuno ini? Pedang ini, usia sudah tua, desainnya klasik, pedang bagus, tapi pedang ini, asal-usulnya, jujur, saya tidak tahu. Lihat pola dan gaya pedang kuno ini. Saya kira pedang ini setidaknya ada pada zaman 3 kerajaan atau sebelumnya. Bisa jadi dari era negara-negara berperang. Pedang ini, selain bilahnya, gagang dan sarungnya terbuat dari baja hitam kuno, tak heran tidak terlihat. Sedikit berkarat acara pameran kali ini, sungguh membuka mata, sekian tahun. Ini pertama kali. Melihat banyak benda ajaib dalam sehari. Nona ini memang hebat ya. Aduh, Pak Tua, bisakah berhenti berteka-teki? Benda apa ini yang membuat kalian terpukau? Ini adalah pedang Raja Qin. Disebut Zulu, kamu benar. Pedang ini Adalah pedang Raja Qin tua yang tak terkalahkan, diberikan kepada Raja Qin muda. Menjadi kaisar pertama, ini pedangnya.
Benar-benar harta kerajaan, memang begitu. Memang begitulah. Ini adalah alat pemilih kartu dunia. Sungguh luar biasa. Bagaimana menurut? Sekarang aku layak bicara di pesta perburuan harta ini, hanya dengan pedangku ini. Pedang ini dibuat dengan bahan langka, umur panjang, dan asal-usul luar biasa. Nilainya 100 kali lebih dari patung Erlang, bahkan dibandingkan batu Nua. Tidak kalah kualitasnya. Pedang ini bernilai tak ternilai. Aku menaksirnya 3 miliar. Bagaimana mungkin? Kau seorang wanita, mengapa punya harta seperti ini? Pedang ini jelas ada di tangan saya. Siapa sebenarnya kamu? Siapa tidak penting. Yang penting adalah aku menang. Sekarang bisakah kamu tenang mendengarkan aku bicara? Saya ulangi lagi, tujuan acara ini adalah saling belajar dan bertukar kuku. Aku melihat tampangmu cantik, berpengetahuan luas, dan sangat kaya. Tapi kenapa kamu terus melindunginya? Kelihatannya, kau dan orang ini pasti berselingkuh. Tidak boleh berkelahi di perjamuan ini. Songjin, Kopanchku, Koanya Bersambuni di Belakang Wanita, Priyamakam Apakoini. Jika aku tahu, seharusnya aku menjadikanmu Thailand. Sudah cukup. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan melakukannya. Mafkan Aku. Kalian bertiga telah berulang kali mengincar dan mempermalukan saya. Ini masalah pribadi. Ada tentara, aku hadapi. Ada air, aku hadang. Aku buat kalian mengakui kebenaran. Tapi menuduh seorang gadis yang tidak bersalah dan mencemarkan namanya, itu benar-benar memalukan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Songjin, ada apa denganmu? Sejak kamu keluar dari kuburan itu, kamu bertindak gila, dan sekarang omong kosong. Mau membuat kami mengakui kebenaran. Haha, benar-benar menggelikan. Songjin, apa kamu lupa bagaimana kamu belajar dariku dulu? Kamu bahkan tidak layak untuk menjilat jari-jari kakiku. Sekarang Anda telah belajar menjadi pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis, sebelum Anda melakukannya. Sebelum kau menyelamatkannya, jangan lihat diri. Tiga. Aku akan bersikap adil. Itu kau. Kau yang menghancurkan patung Dewa Erlang lebih dulu. Bukankah seharusnya kau mengambil harta karun? Supaya semua orang terpesona. Oke, aku akan memuaskanmu. Pisau ini memang sangat berharga, tapi menurutku belum cukup untuk jadi yang terbaik di pesta ini. Apa? Di pesta pameran tidak ada barang lain. Apa lebih berharga dari pisau ini? Aku akan memamerkannya dan memberikannya padamu. Sebagai tanda terima kasihku padamu. Barusan terlalu tidak masuk akal, tapi tadi kamu sangat hebat. Benar-benar hebat. Memalukan sekali. Gak tahu malu merayu, pilih tempat tepat. Kupikir, kamu memang sudah kehabisan ide. Namamu siapa? Panggil saja aku Tine. Tine, boleh pinjamkan aku peralatanmu? Boleh sih, tapi kamu mau pakai buat apa? Peralatan ini. Ada hubungan dengan barang berharga yang diberikan? Sebentar lagi tahu, percayalah. Baik, aku percaya padamu. Camus. Apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar merusak pedangku. Ini adalah pedang kuno Julu, dan kau menghancurkannya. Kau benar-benar layak mati. Kau. Songjin, aku percaya padamu saat menyerahkan Julu. Tak kusangka kau melakukan ini. Ah, Xiaoting, jangan panik. Songjin, bahkan barang perempuan kau rebut juga, kau benar-benar rendah. Menurutku kau sudah kehabisan akal. Lebih baik sujud dan minta ampun. Anjinglia. Aku pikir kau punya kemampuan. Ternyata hanya begini saja.
Kamu pikir kalau kamu hancurkan pedang kuno Julu ini, barang kesayanganmu bisa merebut juara? Kudengar kamu, jangan berharap. Mata Rakiatajam. Kamu harus beri penjelasan pada saya. Semua bilang iya, kan? Berry Pangelazan. Xiaoting, aku sudah bilang, aku akan beri pedang yang lebih baik sebagai hadiah pertemuan kita. Meski Julu bagus, tapi sebagai barang antik seperti ini tidak cukup pantas untukmu. Song Jin, tak perlu memaksa. Sesuatu lebih berharga dari Julu tidak muncul begitu saja. Lupakan saja pedang Julu itu. Harga saya tidak bisa melihat orang jelas. Xiaoting, percayalah padaku. Apa yang dijanjikan Song Jin akan dilakukan. Song Jin, kamu masih sama seperti dulu ya. Menjaga muka meski menderita. Pedang ini sudah patah jadi dua. Kamu tidak mungkin memperbaikinya. Wah, ada orang yang ingin merayu wanita, tapi tidak tahu diri sendiri. Sekarang bagus, benar-benar memalukan sekali hahaha. Song Jin, saya saran kamu jangan memaksakan diri. Hari ini masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Kamu harus berlutut dan mengaku salah di depan semua orang. Mengaku salah bisa, berlutut. Lupakan, pengambil kartu segala sesuatu. Naikkan ke tingkat harta karun. Ketajaman pedang murni menonjol. Benar-benar seperti jagoan di antara pedang. Ini Adalah pedang Kitian. pedang ini bagus, tapi dibandingkan dengan Zulu, itu hanya kelas kedua. Ini kartu asmu, benar-benar tidak tahu diri. Anya Sebua, Pedang Cuitian. Anjing liar sepertimu tidak bisa menimbulkan gelombang. Kilau Dinjin. Mata pedang tajam ini adalah pedang pemotong naga. Pedang pemotong naga dan pedang Kitian dianggap sebagai barang antik, tidak istimewa. Sebaliknya, Zulu adalah barang yang langka. Dua pedang bagaimanapun juga, yang tadi adalah Zulu, keduanya jika digabung, tetap tidak sebanding. Song Jin, permainanmu hanya sebatas ini. Hahaha, hasil ini. Kakak membaktikan kau. Memang bodoh. Coba katakan. Sekarang bagaimana kau? Menggantikan kerajaan pedang Julu itu? Walaupun dia berlutut dan menghormat, tetap tidak ada gunanya. Benar-benar kehilangan sekecil dan sebesar lainnya. Bodoh banget, kamu ini benar-benar gak berguna. Song Jin. Ini yang kamu bilang sebagai juara acara pameran barang antik? Hahaha. Lucu sekali, Hari ini, meskipun kamu buka celana, tetap tidak bisa mengganti kerugian di sini. Menurutku begini saja. Kamu berlutut di depan saya. Tiru suara anjing. Saya maafkan kamu. Bagaimana? Belum ada keputusan final soal ini. Ngapain, Song Jin? Kamu bawa dua pedang, tetap kalah sama nona itu, satu pedang. Ada yang mau dikatakan? Menurutku dia sebenarnya cuma ngambek. Sampai hancurin barang berharga punya orang. Sudahlah. Soal persaingan aku tidak mau urus. Song Jin, tak perlu dipaksakan lagi. Cewek itu tidak urus lagi, tapi aku tidak setuju. Hari ini kamu harus meniru suara anjing. Benar kan? Benar. Tiru suara anjing. Sebagai penarik kartu, setelah mengunci jaluk, akan ada peningkatan, harta lebih berharga dari jaluk. Tapi sekarang yang muncul hanya dua pedang yang biasa. Apakah penarik kartu segala sesuatu mengalami masalah? Bagaimana bisa menarik kartu yang nilainya biasa ini? Song Jin, sudah begini, tidak akan menyelidikinya, jangan terlalu tegang. Dia sedang berpikir alasan apa yang akan digunakan selanjutnya. Untuk memulihkan wajahnya. Dasar cuma bicara.
Mau menang dengan jumlah, memalukan sekali. Songjin, Kamu merasa, keluarin 2 pedang, kamu bisa jadi tak terkalahkan. Tak tertandingi dunia. Kamu kebanyakan nonton drama, kamu itu cuma kayak anjing kecil. Miskin jelek nggak masalah, drama aja kebanyakan. Aku mau lihat gimana kamu ngebohong. Mau kamu bicara apapun, 2 pedang ini tetap nggak berguna. Hari ini, kalau kamu nggak merangkak keluar ruang pesta ini, nama keluargaku akan kutulis terbalik. 2 pedang ini. Kenapa ada di satu kartu? Apakah ada rahasia di balik 2 pedang ini? Oh, begitu rupanya. Saya mengerti. Saya mengerti. Semua. Jangan buru-buru menyelidiki, barusan hanya pemanasan saja, siapa sebenarnya si badut kecil. Sekarang saatnya terungkap. Ah. Ah. Aku pikir itu trik luar biasa. Kamu benar-benar lucu, memeras otak hanya sampai sini. Benarkah? Buku Uzan ini. Berharga beberapa uang saja. Kenapa? Menjuarkan buku Yusang seperti harta karun. maksudnya buku usang ini. Lebih berharga dari merebut kekuasaan. Cih aduh, Buku ini sudah hancur, bahkan jadi tisu toilet pun aku ogah. Simpan saja untuk diri sendiri. Kalian terlalu cepat puas. Yakin gak mau lihat dulu sebenarnya ini apa? Apalagie, Selin Tisu Toilette Mu. Mau unjuk ke kita? Cara buang air sembarangan? Ah. Yongle Dadian, diawasi langsung oleh Kaisar Judi. Disusun oleh cendekiawan terbesar Ming, Xie Jin, dan melibatkan para cendekiawan terbaik. Yongle Dadian disebut sebagai buku ajaib nomor 1 di dunia. Namun Yongle Dadian ini Di masa dinasti Ming dan Qing, sudah dianggap hilang dan hanya sisa sedikit. Ini. Ini bukan salinan yang tersisa. Yang ada di tanganku adalah yang sebenarnya, yang lengkap. Yongle Dadian. Ini benar-benar naskah asli Yongle Dadian, benar-benar harta nasional Longguo. Ya. Yongle Dadian ini adalah koleksi utama dari pesta ini, tidak diragukan lagi. Xiaoting, terima kasih. Ini adalah yang aku janjikan padamu. Kau akan memberikannya padaku. Tentu saja. Ini tidak bisa diterima. Ensiklopedia Yongle lebih berharga daripada milikku. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah, ini dikasih buatmu. Ini. Aku harus meminta maaf padamu. Tidak percaya atau curiga padamu. Maaf, Kak So. Tidak apa-apa. Bos Li. Yongle Dadian terlalu berharga. Tolong simpan untuk saya dulu. Wah ini, Saya tidak enak. seorang pengantar makanan. Mana mungkin punya banyak benda berharga. Seya tidak percaya, pasti ini tipu daya. Ini semua barang palsu dan sulap. Benar. Kemarin kamu masih mengantar makanan, hari ini tiba-tiba jadi pengusaha barang antik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Camus. Dia menyuapmu, membuatmu berpura-pura untuk memalukan kita, agar dia bisa pamer? orang tua. Berapa banyak uang yang diberikan Songjin kepadamu? Kami akan memberimu 2 kali lipat. Hari ini, aku akan merobek topeng sok bijak dari Songjin di depan semua orang. Saudara-saudara, jangan emosi. Saya sudah di barang antik 20 tahun, tidak mungkin memberi kesaksian palsu untuk anak muda ini. Bukankah ini merusak reputasi saya? Lagi pula, meskipun dia bisa menyuap saya, dia bisakah menyuap Siang Nan? Itu keturunan Siang Yu. Aku bersumpah, setiap kata yang aku ucapkan adalah benar. Alasan tidak masuk akal, bicara persaingan adil dan menerima kekalahan, menurutku. Menargetkan Kakak Song, niat jahat terlihat jelas. HMPH, orang yang benar tidak perlu cemas. Tak perlu peduli. Xiaoting, pergi. Mau pergi? Tak manquin. Jadi, kalian ada urusan lain? Kalau cuma cari masalah, aku gak mau ikut, soalnya aku sibuk. Gak punya waktu main sama kalian lagi. Lia itu? Udah lihat, ada apa? Kamu tahu ini tempat apa? Beruntung.
Semoga sukses, kemakmuran. Aula kekayaan. Ini adalah tempat terkenal, Istana Liuli. Istana Liuliini. Sudah jadi situs kuno berharga, gak ternilai. Bikin keributan di sini, mau pergi? Tidak mungkin. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin Song Jin mengganti rugi atas kekacauan yang kau buat di Istana Kaca. Keluarga Zhao terlibat dalam pengembangan situs ini, dan aku telah kehilangan ratusan juta dolar. Dan tembok ini rusak, tidak bisa diperbaiki. Jika kau tak bisa membayarnya. Jika tak bisa membayar, tinggalkan hidup dan hartamu di sini. Song Jin akan mengacaukan istana Liuli dan pergi, memperlakukan kita seperti udara. Ayo kita patahkan saja kakinya. Lihat bagaimana dia masih bisa sombong. Akan membuatnya masuk vertikal keluar horizontal. Kau keterlaluan. Ngomong sembarangan bisa memutarbalikkan fakta. Ada bekas renovasi. Situs ini bukan sejarah, kalian bohong. Jika ingin menambah kesalahan, tak perlu mencari alasan. Jangan bicara banyak. Hari ini kamu dan harta karunmu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Song Jin, semua melihat kamu di sini menghancurkan barang. Jangan bilang kami memfitnah. Begitu banyak mata melihat, jangan coba-coba menyangkal. Jika merusak barang harus bayar ganti rugi. Semua orang setuju, bukan? Betul, tidak peduli seberapa banyak harta yang kamu keluarkan hari ini, semua orang sudah melihat bahwa kamu yang merusak tempat ini. Iya. Betul, kami semua melihatnya. Kamu merusak Istana Kaca, jadi kamu harus ganti rugi. Gadi Kessil. Melihatnya? Ikut dia, cepat atau lambat kamu akan rugi. Masih mau mendukung dia, si pecundang itu? Memalukan, kalian berulang kali mencemarkan dan ingin menghancurkan Kak Song, menganggap lemah. Semua ingin menginjaknya, tapi kalian tidak menyangka Kak Song begitu punya kemampuan. Jadi rencana jahat Tidak berhasil, marah dan ingin Kak Song ganti rugi, kalian sungguh tidak tahu malu. Ada jalon que surga kota Kambil. Tak ada pintu que neraka komalamazuk. Aku sudah beri kamu kesempatan. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya, dan kamu harus melindungi pecundang ini. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak mengasihanimu. Tankap kedu apela cure, inidan patakan kakimereka. Xiao Ting, jangan khawatir. Apa? Kau akan menyerangku? Kau melebihi jumlah saya. Kami menggertakmu. Kau yang kami gertak. Apa yang terjadi? Kau tak bisa mengguncang mereka juga? Kalian hanya sekelompok pecundang. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Le Pascan a bilan le Pascan. Bos, dia memukulku, kalian sungguh tidak tahu malu sebagai pria. Mau lawan aku akan menghadapi sepenuhnya. Song Jin, masih berpikir jadi pahlawan. Bétul. Kembali jadi pecundang yang bersembunyi di belakang wanita itu saja. Kalian benar. Aku juga merasa penyelesaian ini kurang tepat. Kamu penakut. Kaki gemetar, jangan sampai mengumpul. Song Jin, kamu bisa sendiri, bagus. Kalau kamu tidak mau jadi pengecut, aku akan memenuhi keinginanmu. Mari bertarung. Jangan sampai menangis dan memohon ampun, ya. Sorandia. Tunggu. Sampai detik ini baru ucapkan kata terakhir. Terlambat, jangan terlalu percaya diri. Aku ingin memberitahu kamu, tempat ini aku serahkan padamu. Ah. Apa aku salah dengar? Dia bilang mau serahkan tempat ini padaku. Dia pengantar makanan. Kau harus mengganti kerugian tempat ini untukku. Berani sekali kamu bicara. Aku ingin melihat bagaimana caramu ganti. Apakah berniat mengantar makanan sekeluarga untuk keluarga Zhao? Atau ingin jadi barik di rumah mereka? Kalau aku bisa ganti, kalian akan bagaimana? Kalau kamu bisa mengganti tempat ini untukku, aku akan keluarkan satu kota terlarang. Song Jin, berlebihan amat. Kantongmu lebih bersih dari wajahmu. Apa yang bisa kamu ganti? Serah Song Jin. Keluarkan semua kemampuanmu, ciptakan keajaiban untuk mengganti kakakku. Satu istana kristal, kepalaku akan kupisahkan jadi bola tendang. Aku nggak tertarik dengan kepalamu yang keras itu. Saranku, sebaiknya jangan terlalu sombong. Nanti yang malu bisa jadi bukan kamu saja.
Bang Song ingin mengganti istana kaca? Tidak. Aku akan memberikan sesuatu 1000 kali, 10.000 kali lebih baik dari istana kaca. Gunakan ini, supaya kalian bisa melihat yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Ini tempat apa? Kenapa kita ada di sini? Song Jin bilang ingin mengganti istana kaca, tapi tiba-tiba kita semua sudah ada di tempat ini. Apakah mungkin? Apa kita semua tiba-tiba melompat ke masa depan? Ini benar-benar mukjizat. Siapa sebenarnya Anda yang bisa memunculkan Fata Morgana legendaris? Apa itu Fata Morgana, Pak Li? Fata Morgana. Artinya istana palsu yang hilang setelah dibangun. Tidak ada yang tahu di mana istana itu di seluruh dunia. Kemudian menjadi istana impian. Dan juga, seperti simbol tempat yang tidak pernah bisa digapai. Tidak mungkin. Dia itu cuma sampah. Gimana bisa punya kemampuan kayak gini? Dijentik jarinya. Mau apa aja, bisa langsung muncul. Mustahil. Itu benar-benar tidak mungkin. Pasti si Song Jin yang pakai tipuan murahan. Jangan sampai ketipu olehnya. Tipuan APA? Semuanya di ruangan ini kelihatan nyata, mana mungkin palsu? Benar-benar indah, setiap lukisan di sini sangat berharga. Setiap tiang di sini. Semua ini adalah artefak. Ini layak jadi nomor 1. Aku belum pernah lihat istana seindah ini, tempat ini lebih mewah daripada istana kerajaan. Siapa kamu sebenarnya? Ini urusan pribadi kami. Kenapa orang luar kaya kamu harus ikut campur? Apa niatmu? Kamu, aku tahu. Camus itu Pancuri tak ta malu. Pencuri. Mana mungkin aku pencuri? Tidak ada bukti, jangan tuduh sembarangan. Siapa bilang aku tidak ada bukti? Pedang Julu yang baru saja kamu keluarkan adalah koleksi keluarga Gu. Kamu orang luar. Barang keluarga Gu bagaimana? Jadi kamu pencuri yang mencuri harta keluarga Gu. Omong kosong, bukan. Guru saya, Wang Lien, adalah. Murid keturunan keluarga Gu. Dia bilang sendiri pernah melihat di keluarga Gu. Peu d'Anjou Luyang terkenal. Barang keluarga Gu. Kenapa ada? Kamu bukan pencuri. Apa itu? Apa murid ahli keluarga Gu? Gurumu hanya pakai nama besar. Aku sama sekali. Tidak kino siapa Wang Lian itu. Menjadikannya muridku. Jangan keras kepala. Guruku akan segera datang. Begitu dia tiba, kamu yang pencuri ini akan diserahkan ke keluarga Gu. Bawa ke keluarga Gu dan biarkan mereka menyelesaikannya. Apakah pencuri akan mengaku sebagai pencuri? Apakah orang jahat akan mengaku jahat? Bajingan memang suka berpura-pura. Bersama orang bodoh kayak dia, pasti juga nggak baik. Menurutku kamu cantik. Tapi apa gunanya? Cuma cewek cantik doang. Hahaha. Aku mau lihat. Siapa yang berani mencuri barang keluarga Gu? Guru, ada yang beraninya mencuri barang keluarga Gu. Apa? Keluarga Gu siapa sih? Kok ada yang berani mencuri barang mereka? Aku belajar dari putri sulung keluarga Gu. Adalah murid langsung keluarga Gu yang berani mencuri dari keluarga Gu. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Murid nona besar Gu. Itu punya latar belakang yang kuat. Belum pernah dengar nona besar Gu punya murid. Nona besar Gu masih muda. Bagaimana mungkin punya murid? Kalian semua belum tahu. Walaupun Nona besar Gu muda, dia adalah Bawah satu orang, atas banyak orang, penerus keluarga Gu. identitas dan posisinya. Bahkan kalian semua digabung tidak semahal satu jari emasnya. Pamon Wang, Seya Dik Zhao Baosheng, Zhao Liang. Sudah lama dengar nama besar Anda.
Hari ini akhirnya bertemu, Anda memang tampan sekali, berbakat. Bisa tidak bantu saya? Memuji sedikit di depan nona besarku? Kalau dapat. Perhatian nona besarku. Saya bisa langsung melesat. Hahaha. Ada saya juga, Paman. Saya Zhang Mengjie. Nanti kalau ada butuh apapun, beritahu saja. Saya bisa bantu lakukan semuanya untuk Anda. Mengagumi keluarga Gu sejak lama dan menantikannya. Aku ingin dianggap keluargaku. Kuharap kau akan melakukannya. Jangan khawatir. Aku akan memberikan kabar baik untukmu. Kau bilang kau murid Nona Gu, dan kau memang muridnya? Itu tidak benar. Kurasa kau berbohong. Ah ah. Apa yang tidak bisa kau buktikan? Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini. Cangkang kura-kura dewa kuno. Harta ini bagaimana ada padamu? Aku murid dari nona besar Gu. Kenapa harta ini tidak bisa jadi milikku? Tapi ini jelas. Cangkang kura-kura dewa kuno ini sangat berharga dan menyimpannya merepotkan. Harus pada suhu -10 derajat untuk menyimpannya. Jelas sudah menaruhnya di ruang pendingin rumah. Bagaimana ada di sini? Hei, wanita kecil. Sudah cukup belum? Paman guruku. Sudah mengeluarkan barang untuk membuktikan identitasnya. Kamu masih terus bersikeras. Aku bilang ya. Paman guruku itu memang. Tokoh besar di keluarga Gu, menyinggung paman guruku berarti menyinggung keluarga Gu. Menyinggung keluarga Gu berarti bermusuhan dengan seluruh negara Long. Wanita gila. Berani menyinggung keluargaku. Hari ini kamu tidak ingin pulang hidup-hidup ya? Va. Ini adalah cangkang kura-kura dewa kuno. Apa mungkin palsu? Ini adalah harta keluarga Gu, yang terbaik dari yang terbaik. Aku bilang, Apa belum selesai juga? Kalian terus mengincar seorang wanita lemah. Ada artinya? Barang koleksi kelas atas dari keluarga Gu yang kalian maksud. Apa ini hanya cangkang kura-kura? Kamu benar-benar suka bicara sembarangan. Cangkang kura-kura kuno ini putih bersih lembut halus. Terasa seperti bernapas saat disentuh. Ini memang benda ajaib. Seluruh negeri Long. Kurasa hanya keluarga Gu yang bisa wujudkan ini. Pak Wang memang murid utama dari putri keluarga Gu. Muri Jitama. cangkang kura-kura kuno. Meulambangkang Kemakmuran. Hari ini aku bisa melihat. Keluarga Zhao, kami benar-benar mendapat keberuntungan besar. Hanya satu cangkang kura-kura sudah menjadi keberuntungan? Menurutku, Nenek moyang keluarga Zhao kalian. Belum lihat dunia sebenarnya, kan? Apa kata-kata bijak itu bilang? Oh iya. Air dangkal banyak penyu. Dasar anak nakal. kamu bilang siapa penyu? Ngomongnya jelas, pakai cangkang penyu aja udah bangga, sombong. Kamu itu. Seperti katak dalam tempurung. Jangan salahkan aku kalau aku nggak kasih tahu. Tinggi melompat, sakit jatuhnya. Kamu cuma bicara tanpa bukti. Apa gunanya? Menurutku, kamu memang meremehkan orang. Orang kéré. Kamu orang kere, mau bandingkan apa dengan pamanku? Berani meloncat-loncat di depan pamanku, ah pui, memuakkan sekali. Song Jin. Aku kasih tahu kamu. Di depan aku, Wang Lian. Kalau kamu naga, harus ikut aturan. Kalau harimau, harus diam di tempat. Hari ini, aku akan kasih pelajaran buat kamu. Biar kamu tahu langit masih ada langit. Dan orang masih ada orang. Harusnya aku yang ngomong begini. Aku belum ngomong, kamu sudah sombong sekali. Oke, kita tanding biar lihat siapa yang lebih hebat. Tapi kalau aku menang, kamu harus minta maaf ke Xiao Ting. Terus minta maaf. Sampai dia puas. Kakak Song, kamu bisa. Mengalahkan. Ada sesuatu yang lebih berharga? Tenang saja, bukankah tadi aku sudah bilang, aku selalu menepati janji. Berani menghancurkan kerang kunoku, bocah, kamu cari mati.
Xuanwu. Dewa 7 bintang utara. Juga pengikut Dewa Langit Utara. Bukan makhluk dewa, tapi dewa. Apa? Ini adalah Dewa Utara, Xuanwu. Bagaimana lihatnya? Cuma kura-kura biasa. Ah, Songjin. Kamu tidak salahkan. Keluarkan seekor kura-kura kecil. Ini bukan kura-kura. Ini adalah kura-kura Dewa Xuanwu. Ah. Songjin à Songjin. Buntu, Kalau sudah buntu, istirahat saja. Jangan terus-terusan berlegak di sini. Kenapa keluarkan kura-kura kecil ini? Istirahat tengah waktu ya. Wow, ternyata kura-kura ajaibmu cuma kura-kura kecil ya. Wah, benar-benar membuat kami terkejut. Hahaha, ada yang main seperti ini? Kalau aku pakai pakaian raja, bukankah aku jadi raja juga? Buang waktu menemani kamu main di sini. Berapa banyak nyawa yang kamu punya untuk aku temani main? Boka. Mau membuang-buang waktu tidak bisa. Hari ini, kamu dan wanita itu Harus mati di sini. begitu ya. Mutiara malam. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Di dalam tubuhku, Ada mutiara malam tersembunyi, anak muda ini akan menang lagi? Ini adalah mutiara malam berkualitas bagus berasal dari tubuh kura-kura Dewa Xuanwu, sangat berharga, nilainya tak terhingga. Mengapa hanya setengah? Jika hanya setengah itu adalah barang cacat, nilainya bahkan tak sebanding dengan kerajinan tangan. Saya Wang Lian diberkati nasib, bagaimana kamu anak muda bisa dibandingkan dengan saya? Drama ini berakhir di sini. setengah bagian dari mutiara malam ini. Kamu berani menantang Pak De Guru. Songjin, kamu sungguh terlalu berani. Boleh tanya berapa nilai setengah bagian dari mutiara malam ini? Di negara naga tak dapat membeli sebuah taulet. Seumur hidup saya belum pernah melihat setengah bagian dari mutiara malam, tidak. Ini mutiara malam. Seperti Tuan Kasimnya, dia cacat. Ah. Kenapa cuma setengah? Tidak mungkin. Aku tahu. Kalian semua diam. Aku belum bilang pertunjukanku selesai. Haha. Kau Kasim mati. Tunjukkan kemampuanmu kalau berani. Ayo kita lihat. Itu yang kuinginkan. Apa? Itu setengah dari mutiara malam. Hanya 2 barang cacat. Apa haknya? Untuk dibandingkan dengan tempurung kura-kura kuno. Benar sekali. Siapapun bisa melihat itu. Tempurung kura-kura kuno ini jauh lebih berharga. Bagaimanapun juga benda antik berharga seperti ini. Hanya keluarga Gu yang mampu membelinya. Siapa lagi? Hahaha, tampaknya kali ini Songjin pasti akan gagal. Mutiara malam ini kecil dan cahayanya lemah. Tidak ada harganya sama sekali. Songjin, keberuntunganmu sudah habis. Kali ini, meskipun kamu memohon, itu tidak akan berfungsi lagi. Ah. Ting. Anak muda. Lihat kali ini apa yang mau kamu bilang. Kamu sudah kalah. 2 barang cacatmu itu tidak sebanding dengan cangkang kura-kura kunoku. Namun, semua itu sudah tidak penting lagi. Semuanya akan segera berakhir. Betul. Anak muda. Kamu sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Bawa dia, patahkan kakinya, lempar keluar. Dia sama sekali tidak punya hak untuk berada di sini. Lihat siapa yang berani saat di sini. Siapa berani sentuh kaki? Kalian tergesa-gesa ingin mengusirku. Apakah takut dengan harta karun yang akan kutunjukkan? Omong kosong. Aku, Wang Lian, seumur hidup belum pernah takut pada siapapun. Anak muda, aku mau lihat. Apa yang bisa dilakukan seseorang seperti kamu? Apa yang bisa dikeluarkan? Baiklah.
Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Ijo. Wow, cahaya indah. Belum melihat berkilauan seperti ini. Batu malam. Sangat indah. Apakah ini masih batu malam? Benar-benar luar biasa. Cahaya ini terang tapi tetap lembut. Dan sama sekali tidak menyilaukan. Ini benar-benar permata malam yang luar biasa. Bisa melihat pemandangan ini. Aku mati pun tak menyesal. Ini memang permata malam yang luar biasa. Konon katanya, ketika Ibu Suricisi dimakamkan, Permata ini ada di mulutnya. permata ini dibelah, tidak ada yang istimewa. Biasa saja. Jika digabungkan kembali, Cahaya hijau bersinar. Menerangi malam jadi siang. Wah, mutiara malam ini memang langka sekali. Saya kekira nilainya setidaknya hingga miliaran. Mana mungkin? Apa mutiara malam tua ini bisa begitu berharga? Dia Song Jing, saya tahu. Dia tidak punya kemampuan, tapi bisa menemukannya. Barang bagus datang. Hari ini Song Jin beruntung, semua hal baik di sekitarnya. Wang Lian, aku menang. Tadi kamu janji, masih ingat nggak? Apa? Mau aku minta maaf ke perempuan ini? Gimpi. Barusan kamu janji sendiri. Kalau kalah, kamu akan minta maaf ke nona ini sampai aku puas. Sekarang kamu bisa mulai. Silakan. Hai, kamu gangkam aku ya? Dengar ya, aku juga nggak mudah ditakut-takutin. Songjin, oh Songjin. Kayaknya kamu belum paham situasi. Yang di depan kamu ini adalah murid langsung Putri Gu keluarga besar. Kamu nekat, nabrak tembok sendiri. Kali ini bahkan dewa pun nggak bisa nolong. Berani-beraninya bicara sama Shishu begitu. Kamu yang pertama. Kalau kamu mau dengar, aku bisa bilang kapan saja. Bilang berulang kali, berapa kali pun. Aku juga murid langsung dari putri keluarga Gu. Suruh aku minta maaf pada wanita ini? Lihat dulu apakah wanita ini pantas menerimanya. Benar-benar sombong. Kamu tentukan aku pantas atau tidak? Cangkang kura-kura kuno ini bukan milikmu. Keluarga Gu tidak pernah meminjamkan cangkang kura-kura. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Orang rendahan sepertimu tahu apa sih? Ini diserahkan langsung oleh putri keluarga Gu kepadaku. Mulai sekarang, Keluarga Gu akan jadi milikku. Apa maksudmu? Aku tidak salah dengarkan. Keluarga Gu sekarang milikmu, tidak tahu malu. Menurutku kamu tidak tahu apapun. Nona besar keluarga Gu, kamu memakai nama keluarga Gu untuk membohongi orang, merusak reputasi keluarga Gu. itu hanya tebakanmu saja. Mungkinkah kamu punya bukti? Gadis kecil. Kamu bisa punya posisi dengan bertanya. Jadi aku akan memberitahu, aku adalah orang yang tidak bisa kamu capai. 4 keluarga besar. Nona besar keluarga Gu. Satu-satunya ahli waris keluarga Gu, Gu Sueting. Apa ini lelucon internasional? Kamu wanita gila. Kalau kamu nona besar keluarga Gu, maka aku adalah Tuan Gu dari keluarga Gu. Berani pura-pura jadi nona besar keluarga Gu. Keluarga Gu akan menagihmu. Wah, benar-benar semantala berubah. Ayam hutan ini pakai bulu merak, bisa jadi burung phoenix, sungguh aneh. Sangat lucu. Lihatlah dirimu. Cocok jadi nona besar keluarga Gu? Di sini ada satu. Laki-laki seperti ini, kamu tidak merasa malu, ya? Sangga memelukan sekali. Dia itu pasti bukan dari keluarga Gu. Kalau dia dari keluarga Gu, Apakah dia akan bersama? Anjing gini, dia tidak bisa mencium bau dari pengantar makanan yang miskin itu. bo, Beraninya pura-pura jadi putri besar keluarga Gu. Kamu benar-benar tidak tahu malu? Terkena delusi kali ya? Benar-benar berpikir Penilaian pendekmu hanya bisa membuat spekulasi sembarangan. Kalah dari Kak Song itu wajar, karena dalam moralitas, kalian sudah kalah lebih dulu. Wang Lian, kamulah pencuri. Kenapa aku tidak ingat memberi cangkang kura-kura ini padamu? Aku beritahu kamu. Yangan zog di izini. Kamu itu penipu, berani-beraninya berpura-pura jadi putri besar keluarga Gu. Jujur saja,
Aku sudah hubungi tunangan putri besar dari keluarga Gu. Kalong menantu. Saat dia tiba, dia akan mengekspos Anda sebagai orang yang palsu, dan hari ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan terbesar di lelang ini. Hari ini, kau akan menjadi bahan tertawaan terbesar di lelang harta karun ini. Itu benar. Kami ingin melihat bagaimana kau menghadapi seluruh keluarga Gu. Xiao Ting, ini salahku, membuatmu dalam masalah. Kotak perluber pura pura jadi Mereka semua mengejarku. tuk mena Kau, aku tidak akan memberimu waktu, pergilah dulu. kakak song. Aku tidak bohong, aku putri keluarga Gu. Kalau kamu tidak percaya, aku tidak peduli. Mereka orang itu menjilat ke atas. Dan mengabaikan Hari ini, aku akan mempermalukan mereka. Kamu barang palsu. barang palsu tetap barang palsu. Kamu tetap barang palsu. Aku ingin lihat lama kamu berpura-pura. Bagaimana jika aku Bisa membuktikannya. Kenapa enggak dari awal, harus nunggu sampai sekarang, aku kasih tahu kamu. Guruku. Dia benar-benar menantu keluarga Gu, kamu masih mau pura-pura. Sampai datang bongkar kebohonganmu di depan semua orang? Ah, menurutku gurumu. cuma berkuasa? Kapan pernah tunangan? Gimana bisa Jadi menantu? Itu benar-benar omong kosong. Jangan banyak bicara. Kalau punya bukti, tunjukkan. Berani sekali. Berpura-pura jadi putri dari keluarga Gu di depan umum. Menurutku, bersekongkol dengan Song Jin. Mencoba mengambil kekayaan keluarga Gu. Camus. Wanita lisik. Benar-benar seperti Kusing dan Anjing. Semua bisa berpura-pura jadi putri keluarga Gu. Sial, bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Ini bukti, simbol keluarga Gu. Apa kalian masih ada yang ingin disampaikan? Saya Danga, Setiap Pevaris Kiloaga Gu. Akan mengenakan lonceng Genealogi Gu dengan pola wajah binatang diwariskan turun-temurun. Lonceng pola ini adalah milik unik keluarga Gu. Punyamu jelas palsu. Betul, meski terlihat cantik, tapi mau berpura-pura jadi nona besar. Masih jauh. Dua orang ini, satu mengaku sebagai nona besar keluarga Gu. Yang satunya bilang dia murid dari calon menantu keluarga Gu. Dalam kondisi keduanya tidak saling mengenal, pasti ada yang berbohong. Tampa perlumeneba. Pasti gadis ini berbohong. Nona. Bolehkah saya melihatnya? Ini ternyata benar-benar bel belang berwajah binatang. Kerbau yang diukir di sini sungguh hidup. Ini adalah lambang keluarga Gu. Desainnya kuno dan berat. Suara belnya hening dan lembut. Ini adalah harta keluarga Gu. Keluarga Gu mengandalkan ini untuk mengidentifikasi darah keluarga Gu. Dia adalah putri keluarga Gu yang sebenarnya. Ah, maaf. Maaf sekali Nona Gu. Kami benar-benar tidak bisa melihat dengan baik. Kita belum pernah bertemu, saling kenal itu normal. Babi bodoh tertipu karena tidak pernah berpikir. Penipu ini membawa barang palsu dan berhasil menipu kalian semua. Kalian benar-benar mudah tertipu. Berbicara perlu bukti. Apa bukti kamu punya? Buktikan aku penipu. Berani bicara karena aku tentu punya bukti. Kalau punya tolong tunjukkan. Kalau kamu bilang itu asli, lalu ini apa? Kenapa kamu punya milik keluargaku? Pusaka leluhur. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua lonceng pola wajah binatang? Manayong asli, Manayong palsu. Sebenarnya mereka berdua. Siapa yang berbohong? Demi menjaga kepentingan keluarga. Tidak terpecah belah, pusaka keluarga Gu hanya bisa diberikan kepada penerus keluarga Gu, bahkan jika ada saudara kandung. Mereka juga tidak akan memiliki pusaka ini, jadi lonceng pola wajah binatang di tanganmu itu pasti barang palsu. Uji saja untuk mengetahui siapa benar, saya atau Wang Lian. Lonceng pola wajah binatang saya diberikan oleh guru saya. Guru saya bilang bahwa nona besar keluarga Gu mengejar-ngejar dia. Bahkan ingin memberikan seluruh keluarga Gu kepadanya. Dan lonceng dengan pola wajah binatang ini Adalah benda yang diberikan langsung oleh anak perempuan keluarga Gu kepada guruku. Sebagai simbol cinta, guruku tidak pernah berbohong. Jadi, lonceng dengan pola wajah binatang milikku yang asli,
Milikmu itu palsu. Benda ini adalah simbol dari penguasa keluarga Gu. Jika benda ini begitu penting, bagaimana mungkin diberikan begitu? Kamu tidak mengerti apa-apa. Bagi guruku, saudara seperti tangan dan kaki. Sedangkan wanita seperti pakaian. Memberikan lonceng dengan pola wajah binatang. Apa susahnya? Ketika guruku telah masuk ke dalam keluarga Gu dan menjadi menantu keluarga Gu, seluruh keluarga Gu. Semua ini milik kita hahaha. Dia pria dari desa, punya muka untuk bicara. Kata-kata kasar tak tahu malu. Aku ingin tahu pria ini. Berani memasukkan sebagai tunanganku, mau merebut warisan keluarga Gu. Orang tak tahu malu. Katanya bel keluarga Gu cuma ada satu, jadi kalian berdua keluarkan. Biar kakek lihat mana yang asli, mana yang palsu. Baik. Asli atau palsu, sekali coba tahu. HMPH, coba aja coba. Gak ada yang takut dicoba. Tapi kamu, si penipu, lihat nanti kamu bisa buat masalah apa lagi. Bos Li, tolong ya. Ini, Bos Li, ini apa yang terjadi? Ini. maaf. Mohon maaf ya. Bel berbentuk hewan dari keluarga Gu ini, yang asli pun belum pernah kulihat. Tiba-tiba terasa kurang ilmu. Sulit sekali membedakan. Aduh. Kalau tidak tahu keaslian tanda, sulit menentukan identitas nona besar Gu. Benar sekali. Tidak bisa coba cara lain untuk memastikan apakah dia benar-benar nona besar dari keluarga Gu? Adu. Tidak peduli apa metode yang kalian gunakan, benda ini asli. Tidak peduli apapun rencana jahatmu. Tidak akan berhasil. Hari ini aku akan katakan padamu. Yang palsu tidak bisa jadi asli. Yang asli tidak bisa jadi palsu. Itu juga yang ingin aku sampaikan. Kakak Song, ada cara yang baik tidak? Ada sih, hanya saja. Hanya apanya? Ketahuan wajah binatangmu palsu. Kabur dari belakang, akan bantu menutupi. Jangan khawatir, lonceng wajah binatangku ini asli. Bersumpah atas kehormatan. Silakan periksa. Kalau begitu, aku akan periksa. Bos Li, pinjamkan kaca pembesar. Tambahkan efek pada panel atribut. Cermin besar. Ini juga disebut cermin Jianzhen. Bisa membedakan keaslian segala sesuatu di dunia. Bos Li, datanglah. Ini ternyata adalah cermin Jianzhen. Wah, benda ini. Kamu benar-benar hebat selama meletakkan benda yang ingin diuji. Di depan cermin ini, jika benda itu asli. Bisa dilihat bayangannya di cermin. Jika benda berharga yang ingin diuji itu palsu, maka di cermin ini akan kosong dan tidak melihat gambar apapun. Ya. Begini bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana? Kamu yakin punyamu asli dan punyaku palsu? Berani coba? HMPH, coba ya coba, aku tidak takut sama kamu. Asli atau palsu? Kali ini kita coba tahu. Saat itu, aku buat kamu dan yang pengecut ini berlutut panggil papa. Hahaha. Jika tidak patuh, hari ini aku memastikan kalian tidak bisa keluar dari aula ini. Yang mana? Yang asli, yang mana yang palsu? Menurutku, benda milik Wang Lian ini harusnya asli. Pikirkan saja. Kalau gadis itu Benar-benar nona besar Gu, rumah tangga Gu yang terhormat tidak mungkin membiarkan nona besar Gu
hadir di acara penilaian harta ini dan tampil di publik. Hei, iya yang ini asli. Yang ini palsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tak terduga, dia benar-benar nona besarku. Baru saja Wang Lian begitu yakin. Saya mengira benda peringatannya itu asli. Sekarang benar-benar kena batunya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Itu tidak mungkin. Guruku tidak akan berbohong, nona besarku. Benda peringatan yang dia berikan, bagaimana mungkin itu palsu? Cermin penyaring sudah membuktikan dengan jelas, semua orang melihat, benda peringatanmu itu palsu. Dan Xiao Ting adalah putri sejati keluarga Gu. Tidak mungkin. Pasti kamu si pecundang ini yang melakukan sesuatu. Kalian berdua bersekongkol, aku tidak. Melakukan apa-apa, semua orang melihat. Jika aku melakukan sesuatu, akan ketahuan. Siapa memberikan benda ini padamu? Aku tidak pernah punya tunangan. Keluarga Gu belum punya menantu lelaki. Perempuan ini, sebelumnya kamu mengatakan, Aku tidak akan menikah dengan siapa. sekarang masih berpura-pura jadi wanita suci. Sebenarnya kamu ingin jadi pelacur tapi mau juga nama baik. Wanita murahan. Aku ludahi. Wang Lian, barang bukti kamu terbukti palsu. Kata-katamu tidak ada kepercayaan. Ngomong terus terang. Apa motivasi kamu memfitnahku? Siapa yang memfitnah kamu? Jelas-jelas kalian memakai alat palsu untuk menipu. Balik menuduh duluan, menganggap barang bukti kami palsu. Aku ludai, tak tahu malu. Betul sekali. Sermon yang katanya Jianzhen ini dikeluarkan oleh Song Jin. Orang seperti Song Jin ini selalu berbohong. Omongan tidak bisa dipercayai. Menurutku yang dia keluarkan sama sekali bukan cermin Jianzhen, malah cermin Jian palsu. Lalu kau ini penipu. Barang bukti yang kau keluarkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Song Jin Kosialan. Acara pesta barang antik hari. Karena kau, Jadi kacau terus. Kau benar-benar bintang sial. Guru saya tidak mungkin menipu saya, pasti kalian berdua menggunakan sihir. Berani kamu fitnah aku. Hari ini aku akan habisi kamu. Kamu benar. Karena si Song Jin ini. Yang bikin acara ini penuh konflik. Iya, kalau kita usir dia sekarang, acara ini pasti akan lebih damai. Kalau bukan karena anak ini, yang suka merusak barang milik orang lain. Kita juga nggak bakal. Sampai semarah ini. Barang sial kayak dia, harusnya diusir aja. Betul, usir dia. Usir dia. Bukan begitu. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Kurang ajar. dia memang benar-benar nyonya besar Gu, terbukti jelas. Pasti asli. Bagaimana bisa terprovokasi oleh orang-orang kecil ini? Nyonya besar. Dia mana bisa dihitung nyonya besar? Pernah lihat nyonya besar berdiri bersama kurir? Aku rasa kalian memang. Wah, langgeng sekali ya. Hahaha. Aku sudah beri kalian banyak kesempatan untuk pergi dari ruang ballroom ini. Kalian yang tak tahu diri, terus-menerus menguji kami. Baiklah, jika kalian tidak mau pergi dengan terhormat dari ruang ballroom ini, maka kami tidak akan memberi kalian kehormatan. Aku kasih kalian waktu 5 detik. Kalau tahu diri, sega ala pergi dari sini. Kalau tidak, Terpaksa aku berbuat baik sampai tuntas. Membantu hingga selesai. Seperti mereka yang tidak. Jangan sungkan, langsung patahkan kaki mereka, lempar keluar. 5, 4, 3, 2, Lonceng Kaisar Timur. Siapapun yang masuk lonceng, pasti berkata jujur. Orang yang terjebak di dalam lonceng Dong Huang harus berkata jujur.
Wang Lian. Aku tanya kamu. Lonceng pola wajah binatang itu. Apakah itu benar-benar asli? Iya, tentu saja. Guruku memberikannya, berkata. Dia diberikan langsung putri keluarga Gu. Guruku tidak akan membohongi aku, cepat keluarkan aku. Saudara Song, dia berbohong? Dia tidak berbohong. Apa maksudnya, Kakak Song? Kamu tidak percaya? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi dia tidak berbohong. Karena begitu dia berbohong, lonceng di dalam akan dibangunkan. Orang di dalamnya akan terganggu suara itu, dengan rasa sakit sekujur tubuhnya. Tapi, saat ini lonceng Dong Huang, tidak ada respon. Itu berarti dia tidak berbohong. Dia tidak bohong, biarkan keluar. Paon Song Jin. Keluarkan aku. Aku tidak bohong. Kau bilang tuanmu, Kau bilang tuanmu dan benarkah? Ya, tuanku bilang dia sudah bertunangan dengan Nona Gu. Gu menginginkan tuanku. Ja, die menantu yang berbakti. Tak mau pria lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiao Ting, jangan buru-buru. Dia pasti tidak bohong. Untuk memperjelas ini, kita hanya perlu bertanya pada satu orang. Bro Song. Aku paham maksudmu. Wong Leung, biarkan aku bertanya lagi, guru yang dibicarakan. Paman keluarga Gu. Siapa dia? Tuanku. Die attacken all die Seluruh-Dunia. Xu Tongxian. Siapa itu? Su Tongtian. Aku Su Tongtian. Yang berkuasa seperti dewa. Saudara berdua, ada yang bisa dibantu? Saya adalah Su Tongtian. Yang berkuasa seperti dewa. Saudara berdua, ada yang perlu dibantu? Orang ini terlihat luar biasa. Satu cambukan. Memecahkan lonceng Dong Huang. Aduh, guru, akhirnya Anda datang. Kalau Anda tidak datang, kami akan diinjak-injak oleh dua orang bodoh ini. YK, doigt Oran-Lissi qui nibère ce qu'on colle, Merbupération semua Oran-Dissini. Tidak ada lagi tempat bagi kita. Guru besar. Anda harus membela kami. Anda tidak tahu, saat Anda belum datang, kami benar-benar diolok-olok mereka berdua. Betul, betul. Good, cepat, tangani mereka berdua. Mereka tahu, ada orang yang tidak boleh mereka singgung. Sungguh keterlaluan. Beraninya sangat sombong. Berani memprovokasi saya. Bersiaplah untuk menghilang tanpa jejak. Inilah pria yang bertunangan dengan Xiao Ting. Kelihatan seperti wajah orang licik. Kamu adalah guru Wang Linan. Yang mengklaim bertunangan dengan nona besar keluarga Gu? Jadi katakanlah, kamu mau menghajar aku. Orang tak dikenal, nanti urus kamu. Tadi ada yang menyamar jadi Nona Gu. Berani sekali cari masalah. Aku adalah orang yang kamu bilang cari masalah, menyamar jadi Nona Gu. Bagaimana, Su Tuntian tidak mengenalku lagi? Sueting, kamu keluar kenapa tidak memberitahu aku dulu? Su Tuntian, haruskah bilang kemana aku pergi? Tapi kamu selalu bilang menantu keluarga Gu. Aku hanya mau menikah denganmu. Apa maksudnya? Berani sekali kau. Memanfaatkan nama Nona besar Gu untuk menindas. Muridmu ini ya? Bilang aku bukan Nona besar Gu yang asli. Bilang aku penipu. Tidak mengenali nona besar Gu, berani menantang. Pergi. Ah guru, ini salahku. Aku tidak mengenali Nona besar Gu. Tapi, masalah ini tidak sepenuhnya salahku. Lonceng ini juga kau yang memberikannya padaku. Aduh. Pergi. Kapan ku beri padamu? Dan kalian beberapa. Pergi. Ayo, ayo, ayo. Tidak mengerti? Baik, aku juga pamit dulu. Su Tongtian, bukankah kamu perlu jelaskan padaku? Ini bukan air besar, keluarga melawan keluarga. Ini semua masalah pribadi mereka. Aku tidak memerintahkan. Kalau tahu lebih awal kamu ada di acara ini, apa aku akan datang? Datang atau enggak, bukan urusanku. Hei Sueting ya. Jangan marah lagi ya. Apa hubunganmu dengan Sueting berani halangi aku? Ini Songji. Hubungan apapun aku sama dia, bukan urusanmu. Aku sudah mengejar lama, harus berapa tega? Lalu kamu bilang kamu adalah menantu keluarga Gu? Bagaimana ini? Ini bukan cuma soal waktu. Jangan lupa siapa yang bantu keluarga Gu dapatkan dana untuk putaran kali ini. Siapa bantu sembunyikan krisis untuk keluarga Gu. Sueting, jangan selalu tolak aku. Jangan lupa,
Soal keluarga gu aku bisa bantu. Tapi kalau kamu tolak aku, kalau aliran dana keluarga gu putus, jangan salahkan aku ya. Haha, Sweting, aku cuma mau kamu tahu aku bukan orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Aku cuma mau ajak ngobrol, minggu depan ada pesta anggur. Mau lihat bareng nggak? Pesta anggur. Betul. Di pesta banyak bos bisnis, bisa kenalin kamu. Bermanfaat buat dana keluarga gu. Bermanfaat. Kamu nggak lihat dia nggak mau pergi? Aku bicara dengan Sweting, kamu kenapa ikut campur? Siapa kamu sih? Su Tongtian, bicara sopan, ini temanku. Teman? Hahaha. Kamu bilang si kodok bau ini adalah temanmu? Bagaimana kalau dia pergi saja? Jangan lupa siapa yang bisa bantu keluargamu atasi masalah ini. Kamu. Sweting, aku bisa membantumu. Kamu? Apa yang membuatmu bisa dengan wajahmu, kamu mau jadi bebek untuk menstabilkan arus kas keluarga gu, atau bantu bersih-bersih toilet keluarga gu? Tidak punya kemampuan tinggi, jangan ambil kerjaan susah. Su Tongtian kaya raya. Aku bantu keluarga gu stabilkan arus kas. Sedangkan kamu, Minger. Jangan memandang rendah orang lain. Jangan remehkan aku. Yang bisa aku lakukan jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Kamu pengantar makanan, hebat dari aku Su Tongtian, kamu tahu apa kamu katakan? Saya tahu betul apa yang saya katakan. Saya bilang saya mau bantu Sweting. Menyelamatkan keluarga gu, perlu saya ulang lagi? Song Jin saya beri tahu kamu. Jangan terus menantang batas kesabaran saya. Sekarang segera menjauh dari Sweting. Jika tidak, saya bisa membunuhmu kapan saja. Sugou, kurasa itu adalah kalimat saya. Yang bisa bantu Sweting dan selamatkan keluarga gu hanya saya. Sedangkan kamu, seharusnya minggir. Baik. Kita taruhan saja. Lihat siapa yang bisa membantu keluarga gu taruhannya apa taruhannya adalah yang kalah. Harus berlutut memohon dan tidak boleh muncul di depan Sweting selamanya. Kamu keterlaluan. Sweting. Aku melakukan semuanya demi kebaikanmu, orang seperti ini tidak pantas di sampingmu. Menyerah sebelum memulai, keterlaluan? Tidak ingin berpartisipasi, bisa. Mengundurkan diri sekarang aku bisa tidak mempersulit dia demi kamu. Tapi kalau sudah ikut, harus memenuhi taruhan. Kamu. Nggak ada keberatan. Baiklah. Deal. Kurang berkekuatan. Aku tunggu kamu bikin malu. Kak Song, kamu nggak perlu bertaruh dengan Su Tongtian demi aku. Ya, nggak sepenuhnya buat kamulah. Si Su Tongtian itu jelas-jelas meremehkan aku. Pasti ada caranya dong, tenang, aku pasti bantu kamu. Terima kasih, Kak Song. Hei. Maafkan aku. Kakak Song, sebenarnya, aku. Kenapa aku tidak pernah menyadari? Sweting memiliki sosok yang baik. Ingin tahu bagaimana kau membalikkan keluarga Gu dan membawanya kembali dari kematian. Aku meragukannya. Su Tongtian percaya diri untuk bertaruh dengan saya. Terlepas dari kekayaan keluarganya. Ada alasan lain. Maksudmu? Urusan keluarga Gu terkait Su Tongtian, aku curiga. Tidak memastikan. Kamu ingat, Wang Lian bicara, setiap kata benar. Itu membuktikan bahwa yang membuat kebohongan itu adalah Su Tongtian. Dia menipu muridnya sendiri. Dia benar-benar tidak bermoral. Berpikir sama, tapi tanpa bukti, aku tak bisa bertengkar dengan Su Tongtian. Selain itu, dia mengendalikan urat nadi rantai dana keluarga. Tenang saja, urusan dana itu lumayan gampang diurus. Kamu siap melakukan Apapun yang perlu dilakukan, lakukan saja, tidak sulit kok, hanya perlu jentikan jari tangan kananku. jentikan jari tangan, heh. Nanti kamu akan tahu. Kak Song, aku percayakan sepenuhnya padamu. Aku akan membuat keluarga Gu bangkit dari kehancuran. Bikin Su Tongtian, dalang di balik layar ini. Gagal total. Kak Song, terima kasih banyak sudah peduli soal keluarga Gu, aku. Aku masih ingin memohon padamu. Selama bisa melakukannya. Di sini cukup merepotkan, ikutlah ke rumah keluarga Gu. Silakan duduk. Keluarga Gu kami berasal dari barang antik, kata orang, saat perang emas dan damai dengan barang antik. Negara Long aman. Keluarga Gu semakin maju. Aku menemukan. Barang antik keluarga Gu memburu, barang berharga satu persatu meningkat.
dijual dengan cara aneh. Maksudmu? Keluarga Gu punya mata-mata, bekerja sama dari dalam dan luar untuk mencuri aset. Ya, Mari kita spekulasi rasional. Mata-mata ini pasti terkait dengan Su Tongtian. ingin menyelidiki mata-mata ini. Tapi sejak kakek meninggal, keluarga Gu diserahkan padaku. Karena itu aku kewalahan. Mengenai penyelidikan mata-mata, sedikit lalai, tapi siap menyelidiki secara tuntas. Tapi sudah terlambat. Seluruh keluarga Gu sudah hancur. Aku mengerti, tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha keras, selanjutnya biarkan aku yang urus. Ada lagi. Ada satu hal lagi. Ini pasti sulit sekali. Harus bikin nona besar Gu jatuh ke pelukan supaya terlaksana. Kalau kamu berhasil, apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Su Weting. Apapun masalahnya. Aku rela berkorban untukmu, apapun terjadi. Aku punya adik perempuan bernama Gu Xiahe. Di mana, di mana, di mana? Xiahe lebih muda 2 tahun dariku. Usia kami hampir Karakter kami juga mirip. sejak kakek meninggal. Urusan keluarga Gu diserahkan padaku, sibuk luar biasa setiap hari, sampai tak punya tenaga lagi. Perhatikan keadaan Xiahe, tanpa disadari. Sifat Xiahe jadi murung. Tapi beberapa waktu yang lalu, Xiahe mendadak pergi sementara. Terus gimana? Xiahe baru pulang setelah hari. Tapi sejak pulang, dia jatuh pingsan dan gak bangun lagi. Sudah ke rumah sakit? Saya membawanya ke rumah sakit, tapi dokter tidak menemukan penyebab koma Xiahe. Keadaan ini sangat aneh, saya juga tidak bisa menduga. Oh iya, Sebelum Xiahe koma, dia terus mengucapkan jangan tebas aku. Jangan tebas aku. apakah dia punya musuh? Dia tidak punya. Itu sangat aneh, jadi... Kamu ingin saya membantu menyelamatkan adik kamu? Iya. Kak Song. Selamatkan adikku. Asal kamu bisa aku lakukan apapun. Jangan buru-buru. Kita lihat kondisinya. Kita harus periksa dulu kondisi Xiahe. Ini adikku, Gu Xiahe. Dia ini. Dia adikmu. Pantas saja dia menyebutnya. Jangan bunuh aku. Ternyata ketakutan oleh kapak, dia pingsan sekarang. Aku juga bertanggung jawab. Bagaimana, Abang Song? Ada cara? Sekarang belum kelihatan, biarkan aku berpikir. Kondisinya tidak baik jika tidak mendapat pengobatan. Takutnya waktu tidak banyak lagi. Apa yang harus dilakukan? Abang Song. Ini semua salahku. Su Weting, jangan salahkan diri. Sebelum meninggal, kakek sudah menyerahkan Xiahe, keluarga Gu padaku. Sekarang Xiahe koma. Tanpa obat, waktu makin sedikit. Keluarga Gu juga hampir runtuh. Semua berantakan karena ketidakmampuanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, mengecewakan kepercayaan kakek, tidak berhasil membawa keluarga Gu ke tingkat lebih tinggi. Bahkan, semua karena aku sibuk urusan, tidak punya energi mengurus Xiahe. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Aku bukan kakak yang baik. Su Weting, jangan menangis dulu ya. Su Weting, jangan sedih dulu. Apa kamu punya solusi? Sebenarnya, aku sudah tahu penyebab adikmu pingsan. Cepat katakan. Sebenarnya aku dan adikmu cukup berjodoh ya. Zhao Liang dan Zhang Menjie benar dengan satu kalimat mereka. 2 hari yang lalu, aku cuma pengantar makanan biasa. Hidup di lapisan bawah masyarakat. Nabung buat nikah 2 hari kemudian aku jadi sangat berhasil di dunia barang antik. Ada kisah tersembunyi di balik ini. Apa kisahnya? 2 hari yang lalu Zhang Menjie tidak hanya mengkhianatiku tapi bekerja sama dengan Zhao Liang, mengerjaiku saat aku pingsan. Dan aku ada di situ. Ketemu adikmu Xiahe. Dia bersama beberapa teman.
Sedang pergi mencari harta. Waktu itu saya masih pingsan, samar-samar mendengar suara, dan sadar. Siahi kaget setengah mati. Dia langsung lempar alat pengambil kartu ke kepala saya. Darah saya masuk ke alat pengambil kartu. Secara kebetulan, saya dan alat pengambil kartu menjalin semacam perjanjian. Makanya dapat kemampuan yang di luar dugaan ini. Setelah mendapatkan alat pemilih kartu segala benda, saya menarik kapak dewa. Mengusir Siahe. Siahe mungkin ketakutan. Itulah sebabnya dia pingsan. Saya pasti akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Dia adalah penyelamat saya. Tanpa Siahe, saya tidak akan ada hari ini. Tapi kenapa dia mencari harta karun? Semakin aneh saja. Ini semua salahku. Aku terlalu sibuk dan mengabaikannya. Itu sebabnya saya membiarkan dia melakukan hal-hal yang berbahaya. Sweating. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu kau mencari bantuan medis untuk adikmu, dan aku di sini untuk membantumu, tentu saja. Menolongku? Bagaimana kau akan membantuku? Aku orang lebih baik daripada pecundang di sekitarmu ini, yang sudah kau tunjukkan ratusan kali, tapi tak ada guna, buang-buang waktu saja. Rencananya bagaimana menyelamatkan? Orang tidak berkaitan berdiri di sini hanya mengganggu. Cepat pergi. orang luar, kalau ingin bicara sebagai. Di sini hanya kamu sendiri, kalau ingin pergi, harus pergi. Memaksa tidak pergi ya? Sepertinya kamu ingin mencelakai Siahi saat Sweating sedang sedih dan bingung. Mencuri harta keluarga Gu, kan? Berhenti, Su Tongtian. Hentikan teori konspirasimu, kalau bisa lakukan, jangan buang waktu. Omong kosong. Kalau sesuatu terjadi pada Siahi, bisakah kamu menanggungnya? Kakak Song benar. Apa ada cara? Cepat katakan, Siahi tidak bisa menunggu lagi. Dengar Song Jin, hanya aku yang bisa menyelamatkan Gu Siahi. Ini obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Cukup makan ini, apapun penyakitnya bisa sembuh. Benarkah itu? Tentu saja. Apakah ada obat sedemikian ajaib di dunia ini? Kamu tahu apa sih? Ini adalah rumput reinkarnasi yang legendaris. Apa? Ini benar-benar rumput reinkarnasi? Tentu saja benar, Sweating, kapan aku pernah menipumu? Reinkarnasi rumput bisa menyembuhkan banyak penyakit, menghilangkan efek ajaibnya pasti pernah kamu dengar. Kalau setelah memakannya Siahi masih tidak bangun, aku akan membiarkan kepalaku dipenggal. Untuk kamu mainkan sebagai bola. Rumput reinkarnasi memang pernah aku dengar. Kabar mengatakan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tapi itu hanya kabar dan tidak ada bukti apapun. Buktikan khasiatnya. Omong kosong. Rumput hidup hanya satu di seluruh negara naga. Rakyat biasa, siapa yang punya kesempatan mendapatkannya, artinya. Sekalipun Siahi memakannya, belum tentu bisa bangun, kan? Belum tahu dunia luar. Rumput hidup dibeli mahal dari tabib di negara naga. Dengar, tabib jenius. Dengan mata tertutup, dia bercerita tentang gejala Siahi. Lalu dia memberikan rumput hidup ini kepada saya. Sisanya barang-barang istimewa ini saya bawa dari rumah. Disimpan untuk Siahi setelah bangun nantinya. Untuk memulihkan tubuhnya. Kelihatannya biasa saja. Ini efektif? Diam. Jangan menghasut di sini. Kamu cemburu padaku. Tidak mau agar Sweating melihatku berbeda. Niat burukmu sudah terlihat jelas. Dasar kamu. Berbicara dengan hormat. Ini di rumah keluarga Gu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu saudara Song. Panggil saudara Song setiap kali. Sweating, kedengarannya akrab, menurutku kamu naif, tidak paham pria. Saudara Song, dia pria yang memanfaatkan kesuksesan orang lain, sekarang kamu melindunginya. Suatu hari kamu akan menyesal. Bang Song bagaimanapun lebih bisa dipercaya daripada kamu yang mengaku akan menikahi saya. Sweating, itu cuma salah paham. Saya datang menebus kesalahan. Di seluruh negara, menyelamatkan Siahi. Hanya saya, Ju Tongtian. Sudahlah Sweating. Hanya fakta yang bisa membuatnya diam. Biarkan saja dia mencoba mengubah rumput hidup kembali, tanpa efek samping dimakan. Apalagi, aku kan ada di sini. Hei, tunggu dulu. Siahi tidak punya waktu nunggu omongan kosongmu. Aku lihat niat buruk, ingin mencelakakan Siahi. Maksudku,
Kalau obat begitu berharga, jangan kasih ke Siahi. Bagi jadi 2 bagian. 1 bagian, kasih ke Siahi. Sisakan 1 lagi, tunggu efek obatnya. Nanti kasih yang 1 lagi semuanya ke dia, Song Jin. Rencana cerdas. Jadi, pikiranku kamu tahu semua ya? Ngomong-ngomong, kamu kan cuma ingin rumput hidupku. Mau ambil setengahnya, aku kasih tahu. Tidak mungkin, kamu tidak akan bisa dapat. Kalau mau rumput hidupku, tidak mungkin. Schwetting. Semua diberikan ke Siahi. Jangan meremehkan orang. Aku orang dewasa, tidak perlu tumbuhan rebir temu, Kai Hang. Orang sepertimu dari lapisan bawah, aku sangat paham. Kalau mau tumbuhan rebir, beli sendirilah. Meskipun leluhur sejak 18 generasi lalu mulai antar makanan, antar sampai kehidupan berikutnya, tidak akan mungkin dapat sehelai rambut tumbuhan rebir ini. Schwetting perkiala padaku. Jika aku gagal, aku Sutong Tian siap menerima keputusan kalian. Tapi, Kalau aku bisa menyelamatkan Siahi, Kamu mau bagaimana? hari ini bisa selamatkan Siahi. Aku, Sutong Tian, ingin kepala Song Jin. Baik, tidak masalah, aku setuju. Hari ini, kepala ini. aku pasti akan mengambil. Rumput kelahiran ulang ini dimakan. Ternyata tidak ada reaksi. Rumput kelahiran ulang ini sama sekali tidak berguna. Ini tidak mungkin. Karena dia makan setengahnya, obatnya tidak sepenuhnya bekerja. Cepat. Berikan setengahnya kepada Siahi. Jika dia makan rumput abadi, pasti bisa bangun. Kalau Siahi tidak bangun, bagaimana memanfaatkan kesempatan agar Gu reputasi dan status keluarga Gu? Aku tidak bisa menjadikannya milik. Song Jin. Ini idemu, bajingan. Kamu yang membuat Siahi mati. Pada akhirnya, masih harus mengandalkan aku. Laurel abadi. Pohon laurel abadi ditebang oleh Wu Gang. Sweating. Cabang pohon laurel di depan rumah dewa kuno, menyembuhkan segala penyakit. Seduh dalam air, berikan pada Siahi. Siahi pasti akan bangun. Ranting pohon salam. Hahaha. Kira dirimu adalah Howie? Sweating, anak ini jelas tidak normal. Kamu yakin ingin percaya padanya? Song Jin, yakin ranting pohon salam di depan ada. Sweating? Jangan bego, pikir pakai jari kaki. Semua itu tidak ada. Dia cuma asal ngomong. Dia cuma main-main sama kita. Sweating, tenang. Tidak akan main-main dengan nyawa Siahi. Baik. Aku percaya padamu. Suding. Obat ini asalnya tidak jelas. Bagaimana kalau ada masalah? Dia pengantar makanan, mungkin punya obat langka, tapi yakin percayakan nyawa adik Siahi padanya? Sanggupkah seorang yang baru dikenal menanggung tanggung jawab ini? Sudah cukup, Su Tong Tian. Jangan bicara banyak, sekarang ada cara lain lagi gak? Saudara Song, yakin obat ini tidak ada masalah? Takut. Takut kalau Siahi ada masalah, dia satu-satunya adik, aku gak bisa mempertaruhkan nyawanya. Song Jin. Aku tanya, apa pernah menyelamatkan orang dengan obat ini? Tidak pernah. Ada apa? Yang bisa membuktikan efektivitas obat ini? Juga tidak ada. Shem. Apakah kamu punya standar ganda? Sweating, dengarkan. Kamu tahu obat ini, apakah benar-benar manjur atau racun? Sweating. Aku ingin menyelamatkan Siahi, tidak mungkin mencelakainya. Kamu punya. Tentu saja kamu punya. Kamu ingin mencelakai Siahi dan memanfaatkan kesempatan untuk naik ke atas. Su Tong Tian. Jangan adu domba lagi. Coba bilang ke aku. Apa rencana lainnya? Aku tidak punya. Tapi aku dan keluarga Gu adalah teman lama. Aku tumbuh besar bersama Sweating dan Siahi. Aku tidak akan membiarkan mengendalikan Sweating. Yang ingin memiliki harta keluarga Gu adalah kamu. Dasar laki. Berani kau menyeduku. Hari ini, aku tidak akan biarkan kamu keluar dari rumah Gu hidup-hidup. Schwetting. Berani taruhan? Berani kamu pertaruhkan nyawa Siahi demi pria ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Napasnya semakin lemah. Sweating. Siahi. Putuskan, percaya padaku. Apa yang bisa kamu jamin? Bisakah kau menyembuhkan haha dengan obat ini?
Song Jin, apa obat ini benar-benar bisa bekerja? Song Jin menjaminnya dengan nyawaku. Jika ada yang salah dengan obat ini, Xiahe mati, aku juga akan mati. Song Jin. Satu nyawa untuk satu nyawa. obat ini seperti milikku, tidak berguna, seperti E dan Hou Yi. Apa hasilnya? Song Jin, Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Lepaskan aku. Tahan dia. Xiahe, Kamu bisa pergi ke neraka dengan tenang. Reputasi, status kakakmu, keluarga Gu akan menjadi milikku. Butuh waktu kurang dari 1 menit untuk minum obat ini, itu belum bekerja. Kau ingin aku mati? astaga, Hentikan, kirim kau ke bawah dengan H, seret keluar dan pukul dengan tongkat. Lepaskan aku. Hentikan. aku dalam suasana hati buruk. Keluar, ingin sendirian. Sueting, percayalah, Xiahe akan bangun, seret dia keluar dan pukul dia dengan tongkat. Ya. Hang. Kamu baik-baik saja, Xiahe? Xiahe? Xiahe, Xiahe. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Xiahe, Song Jin. Saya bilang, kamu tidak mungkin keluar hidup-hidup dari rumah Gu hari ini. Kamu melukai nona kedua keluarga. Negara Long tidak akan lagi memiliki tempat bagimu. Hari ini tinggalkan nyawamu di sini. Tidak mungkin. Sueting, tunggu. Tunggu lagi, tunggu. Jika bukan karena pil bodohmu, kami bisa memikirkan hal lain. Tapi sekarang dia sudah mati. Anda ingin kami menunggu dan mengumpulkan tubuhnya? Sueting, beri lebih banyak waktu. Xiahe akan bangun. Waktu? Berapa lama Anda perlu membawa Xiahe kembali dari kematian? 100 tahun? 100 tahun untuk bereinkarnasi? Song Jin, harus meninggalkan hidupmu di sini untukku. Kakak Song, aku mempercayaimu. Kenapa kau membunuh adikku? Tidak perlu menyeret keluar. Pukul dia dengan tongkat. Aku akan menggunakan nyawa orang ini untuk memberi penghormatan pada jiwa Xiahe. Nona kedua sudah mati, bangkit dari kubur. Nona kedua bang. Cepat lari. Xiahe. Xiahe, bagaimana kamu? Keluarin darah hit. Seharusnya segera sadar. Bagaimana bisa? Dia jelas. Sudah tidak bernapas. Xiahe, kita sudah lama berteman. Jangan celakakan, aku hampir jadi iparmu. Kakak ipar, sebentar lagi kau akan segera tenang di dalam tanah. Bagaimana? TCH. Siapa bajing? Yang mengutukku mati? Xiahe. Kakak. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Apakah obat ini bisa menghidupkan orang mati? Xiahe, akhirnya kau sadar. Kau tahu tidak, kakak? Saya yang salah. Janji gak akan bikin kamu khawatir lagi. Oh ya, Xiahe. Ini penolongmu, saudara Song. Tanpa obat itu, mungkin kamu gak akan bangun lagi. Kepalaku sakit banget. Kamu. Ternyata kamu. Sebenarnya, kamu adalah penolongku. Tanpa kamu mengeluarkan aku dari kuburan, aku udah gak ada lagi. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan nona kedua dari keluarga Gu, kok bisa bergaul sama perampok makam? Beberapa tahun ini, keadaan keluarga Gu sangat buruk. Sejak kakek saya pergi, masalah keluarga Gu. Ditanggung kakak. Saya lihat dia setiap hari sangat stres. Saya juga merasa kasihan. Sebagai keluarga Gu dan sebagai putri kedua, saya juga ingin untuk keluarga Gu melakukan sesuatu. Jadi, menyusup ke organisasi penjarah makam untuk menemukan harta karun demi menyelamatkan keluarga Gu dari kesulitan. Tapi setelah bertemu kakak Song, aku sadar pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku berhenti dari kelompok pencuri makam. Kemudian setiap hari di rumah, aku memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk keluarga ini. Hingga suatu hari, aku melihat seseorang yang tak terduga sedang menjual harta keluarga Gu. Saat hendak menghentikannya, entah kenapa, aku pingsan. Jadi apa yang kau lihat? Orang itu sebenarnya siapa? Saya melihatnya sendiri. Ini benar sekali. Dia. Xu Tongqian. Dia bekerja sama dengan kepala menjual saham dan semua dijual murah.
Semua dijual murah. Mereka ini parasit. Perkiraan sekarang sudah bikin keluarga Gu berlubang kayak batu bara sarang. Ternyata benar, itu kamu. Nona besar Gu. Hari ini saya datang khusus untuk minta maaf kepada Anda. Waktu sebelumnya, saya tidak sadar dan tidak mengenali status Nona besar Gu. Semoga Anda Maafkan kesalahan saya dan tidak ambil pusing. Song Jin, Kamu bisa berbicara baik-baik di depan Nona Gu untuk saya dong, demi hubungan kita? hubungan kita berdua. Hubungan apa? Tentu saja hubungan suami istri. Pepatah mengatakan sehari jadi suami istri, 100 hari kasih sayang. Kita pernah jadi suami istri. Masih ada perasaan, kan? Zhang Mengjie. Sekarang bicara soal perasaan denganku, bukannya sudah terlambat? Tidak telat, pas di depan Nona Gu. Jangan bilang di depan Nona Gu. Kamu gak lihat gurumu lagi duduk di tanah? Kenapa Anda duduk di tanah? Guru? Itu karena dia bersekongkol dengan pengurus keluarga Gu mencuri harta keluarga Gu, sekarang sudah terpojok. Apa ini? Pas banget kamu datang. Masalah ini kaitannya dengan Wang Lian, kebetulan. Aku akan kirim kalian ke penjara Long Kuo. Pesta keluarga Gu ini benar-benar megah. Beberapa tahun ini gak tahu siapa yang memegang kendali di keluarga ini, mengubah seluruh kelemahan sebelumnya, dan menjaga keluarga Gu dari jatuh. Didorong berdiri, 2 tahun ini. Selain bintang baru yang muncul, hanya keluarga Gu yang menonjol, memang layak disebut keluarga lama. Keluarga Gu sekarang adalah Keluarga Gu yang baru. Kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Bisa dibilang pemimpin di antara keluarga-keluarga. Berikan. Berikan padaku, berikan pada. Lepaskan. Berani merebut barangku. Benarkan? Berikan padaku. Saya ingin mengumumkan sesuatu kepada semua. Mari sambut kepala keluarga Gu. Nona besar Gu Shueting. Hari ini, aku mau mengumumkan sesuatu. Aku akan bertunangan. Nona besar Gu mau bertunangan. Iya, sekarang keluarga Gu sudah di puncak. Tidak tahu pemuda mana yang cocok untuk nona besar Gu. Kekuali. Diayang Minku dalam dunia banda antik dalam 2 tahun ini. Mari sambut orang terkaya, Song Jin.